Gak ada persaingan yang sia-sia. Mungkin seperti itulah yang sedang diperjuangkan oleh pelatih dan juga asisten pelatih Timnas Indonesia saat ini. Bahkan Alex Pastor dan Denny Lanzat datang lebih dahulu sebelum jadwal TC Timnas dimulai, karena dia ingin mempersiapkan skuad Garuda untuk bisa tampil maksimal di 2 laga sisa babak round 3. Seperti kita tahu, kalau persaingan di grup C sendiri, Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia dengan status juara grup. Untuk posisi kedua, besar kemungkinan hal itu akan didapatkan oleh Australia yang memang punya peluang paling besar. Dan untuk posisi 3-4 ini yang ramai, karena sejatinya Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina masih punya peluang untuk mendapatkannya. Itulah kenapa sampai detik terakhir, kemungkinan persaingan di grup ini akan sangat seru untuk diikuti. Ya, khusus buat Indonesia, 2 laga sisa mau tak mau harus bisa mereka maksimalkan. Karena dengan 9 poin yang dimiliki, paling enggak, kalau mau benar-benar aman, ya 3 poin dari Cina serta 1 poin dari Jepang. Apapun caranya, harus bisa didapat. Dan seperti ketiban rejeki, Jepang sendiri kabarnya siap, dalam tanda kutip, mempermudah jalan Indonesia untuk setidaknya mengamankan jalur ke round 4. Sesuatu yang diketahui membuat Cina serta Bahrain merasa jengkel akan hal ini. Karena biar bagaimanapun mereka berdua juga akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan tiket ke round 4. Untuk saat ini, Timnas Indonesia masih ada di posisi 4 klasmen sementara grup C. 9 poin dari 8 pertandingan yang telah dijalani, menjadikan Indonesia masih punya peluang untuk setidaknya mengunci posisi 4 besar. Memang untuk finish di posisi 2 sebenarnya juga masih ada peluang. Namun ya tadi, probabilitasnya cukup kecil. Walaupun secara poin, Indonesia cuma tertinggal 4 angka dari Australia. Alhasil realitasnya ya tadi, mengunci posisi 3 atau 4 untuk kemudian bertarung habis-habisan di round 4. Ya, 2 laga sisa melawan Cina serta Jepang bisa dibilang adalah laga yang juga nggak mudah. Karena pastinya ini akan menghadirkan tekanan tersendiri yang harus bisa diatasi oleh semua punggawa Garuda. Melawan Cina, kita memang main di kandang. Akan tetapi, itu juga bukan 100% jaminan kita akan dengan mudah bisa menang. Karena tim sejuta panda pun pasti juga akan main habis-habisan buat menjaga peluang lolos. Dan setelah melawan Cina, Indonesia akan away ke Jepang. Yang mana kita semua tahu kalau tim Samurai Biru adalah tim terbaik di Asia saat ini. Bahkan di kualifikasi, mereka sama sekali belum tersentuh kekalahan. Situasi seperti inilah yang cukup membuat fans Garuda deg-degser. Karena walaupun secara kualitas di atas kertas, kita punya pemain-pemain yang oke. Tapi sekali lagi, pressure di level klub dan level internasional itu berbeda. Sementara di sisi lain untuk memaksimalkan 2 laga sisa di babak round 3, asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, sudah tiba di Indonesia lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dia bahkan dilaporkan sudah mempersiapkan strategi khusus untuk bisa membuat Timnas amankan 3 poin ketika menjamu Cina. Sementara itu, mengutip dari laporan bolasport.com, Timnas Indonesia akan mendapatkan waktu TC yang jauh lebih panjang pada jeda internasional Juni mendatang. Hal ini dikarenakan kalender FIFA bulan Juni digelar setelah musim kompetisi rampung, sehingga teorinya pemain bisa dipanggil jauh lebih awal. Sebagai contoh, Liga 1 2024-2025 akan melangsungkan pekan terakhir pada 24 Mei. Selebihnya, pemain pasti bebas, tapi tetap membutuhkan latihan untuk jaga kebugaran. Dengan begitu, terdapat jeda 11 hari yang bisa digunakan Kluivert serta Pastor untuk menggeber para pemain lokal. Kemudian di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris bahkan berakhir lebih awal pada 3 Mei untuk klub yang tak lolos play-off promosi. Kompetisi tersebut menjadi rumah bagi 3 pemain, yaitu Nathan Chua-on di klub Swansea City, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand bersama di Oxford United, yang mana semua klub tersebut sepertinya sulit buat lolos ke fase promosi. Lalu Serie A Italia. Kompetisi yang diikuti JITSES bersama Venezia akan berakhir pada 25 Mei dan mayoritas liga-liga Eropa memang akan berakhir pada pekan tersebut sesuai jadwal yang telah dibuat. Paling ada satu pengecualian, yaitu bagi Martin Pass yang bermain bagi FC Dallas yang berlaga di MLS atau Liga Utama Amerika Serikat.
Sebab kompetisi MLS tetap berlangsung selama jeda internasional, dikarenakan jadwal MLS memang dimulai per awal tahun sampai akhir tahun. Akan tetapi Martin Paes kemungkinan akan absen melawan Cina karena akumulasi kartu. Sementara penggantinya adalah Emil Audero, dan jika Emil bisa lolos ke final kualifikasi ke Serie A bersama Palermo, dia kemungkinan akan telat bergabung dengan skuad Garuda. Ya, dalam hal TC dan latihan, tentu saja Alex Pastoor menjadi orang paling tepat yang siap menggeber penerapan taktik. Sementara Quentin Djakobba bisa memaksimalkan dari segi persiapan fisik pemain, agar tak seperti kemarin semua pemain merah wajahnya. Sedangkan asisten pelatih lain seperti Patrick Kluivert biasanya cuma bantu-bantu menyesuaikan porsi latihan. Dengan begitu, timnas Indonesia akan lebih siap dalam menyambut Cina yang akan menjadi tim pertama dihadapi timnas Indonesia pada match di Juni. Cina sendiri kini terjerumus di dasar klasmen dengan 6 poin setelah 2 kali tersebut di match di Maret atas Arab Saudi dan Australia. Sehingga target 3 poin atas Cina adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan pada laga yang akan berlangsung di GBK. Sedangkan Jepang harapannya bisa dimensi poin dikit-dikit. Tapi mungkin dengan bermain sedikit parkir bus, harapannya untuk imbang tanpa kebobolan masih ada. Walaupun agak mustahil karena bermain di kandang lawan. Semoga saja Jepang menurunkan skuad lapis 2, mengingat tim asuhan Hajime Moriyasu telah resmi lolos ke Piala Dunia. Dan mengenai waktu persiapan dan kejutan, legenda sepak bola Prancis, Emmanuel Petit, yang tak lain adalah rekan Patrick Kluivert, kala keduanya masih bersama membela Barcelona, memberikan dukungan penuh. Bahkan memiliki pandangan yang sama soal Indonesia, yang menurutnya memerlukan banyak waktu untuk beradaptasi dengan era baru, yang nantinya ini akan menjadi sebuah cara terbaik buat melalui segala rintangan. Saya berharap yang terbaik untuknya. Saya tahu mereka membawa beberapa pemain Belanda karena mereka asli dari Indonesia. Aturan FIFA berubah. Terima kasih untuk itu. Saya tahu ini menjadi perhatian besar di Indonesia. Anda harus paham, di sepak bola hal itu tidak terjadi seperti ini. Tahu kan, kadang memang butuh waktu, tapi Indonesia tak punya waktu. Artinya harus menang melawan Bahrain, menang juga melawan Cina. Siapa tahu mungkin Jepang untuk laga terakhir mereka akan ganti 11 pemain pertama. Mereka mungkin mengirim tim kedua. Ungkap legenda Prancis yang mendukung Patrick Kluivert. Sementara itu, ada kabar menarik yang disampaikan Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang, di mana ia mengatakan akan berencana memainkan para pemain muda untuk memberi mereka jam terbang sekaligus jadi bagian dari regenerasi. Yang mana artinya besar kemungkinan timnas Jepang gak akan memainkan komposisi pemain terbaik yang selama ini mereka miliki. Karena apapun hasilnya, mereka tetap akan lolos ke Piala Dunia 2026. Saya ingin memanggil pemain dengan mempertimbangkan waktu bermain dan cedera. Saya ingin memanggil pemain yang berpotensi menjadi lebih berharga di masa depan dan menyebarkan pengetahuan tentang taktik tim, dan saya ingin menerima tantangan itu. Saya pikir akan baik untuk memanggil pemain yang memiliki taktik yang sama dan memperluas cakupan mereka, dan pada akhirnya menciptakan tim yang lebih kuat, kata Moriyasu pada Nikkei Sport. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Moriyasu, so pasti ini bisa jadi keuntungan bagi Garuda. Karena paling enggak, jika Jepang menurunkan pemain muda, peluang bagi Garuda untuk mencuri poin jadi lebih terbuka. Walaupun kembali lagi, Jepang tetaplah Jepang. Mau yang main tim A, tim B, atau tim C, mereka tetaplah tim yang kuat untuk dihadapi. Sementara di sisi lain melihat dukungan besar kepada timnas Indonesia membuat Cina merasa was-was
Bahkan dia kini mulai mencari kesalahan dari timnas Indonesia untuk bisa menang WO. Meski Indonesia kini dapat hukuman dari FIFA usai laga versus Bahrain kemarin, namun nggak sampai kalah WO juga kali. Kalau punya mental kesatria, ya datang ke GBK dong. Buktikan siapa yang layak amankan peringkat 3 atau 4, oke?